Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febia Zahra Kanantia dengan nomor NPM 1840167 dan rekan saya Dela Tri Utari dengan nomor NPM 1840168. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang service marketing communication. Baik, saya akan langsung ke penjelasannya. Yang pertama, ada definisi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan yang bersifat membujuk, dan negosiasi merupakan seluruh bagian dari proses tersebut. Ini menurut Magdalena Asmajasari. Lalu selanjutnya ada komunikasi dan marketing dapat dibagi atas 3 bagian yang penting. Yang pertama, harus ada communicator yang bertindak sebagai sender. Yang kedua, harus ada receiver yang akan menerima berita dari communicator. Yang ketiga, harus ada alat untuk menyampaikan pesan atau message berupa saluran atau channel yang bertindak sebagai media saluran berita. Lalu selanjutnya ada model komunikasi pemasaran. Terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi. Yang pertama, ada iklan atau advertising. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga, ada promosi penjualan atau sales promotion. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas atau publicity and public relation. Yang kelima, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Lalu selanjutnya, bentuk strategi komunikasi pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix sendiri didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat meliputi penetapan master plan dan mengetahui serta menghasilkan pelayanan atau penyajian produk yang memuaskan pada satu segmen pasar tertentu, di mana segmen pasar tersebut telah dijadikan pasar sasaran untuk produk yang telah diluncurkan guna menarik konsumen melakukan pembelian. Bauran pemasaran adalah 4 komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu ada produk, price, place, and promotion. Lalu selanjutnya, bentuk komunikasi pemasaran memiliki karakteristik. Di sini menurut Sofyan As-Souri, antara lain, yang pertama, periklanan suatu bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, barang, atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tersebut yang bersifat non-personal. Yang kedua, personal selling merupakan penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat terrealisasinya penjualan. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion merupakan segala kegiatan pemasaran selain personal selling, advertensi, dan publisitas yang merangsang pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratur atau kontinu. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi untuk mengubah atau menstimulasi pembelian. Lalu yang keempat, ada publisitas atau publicity, merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara non-personal dengan membuat, baik berupa berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam media cetak atau tidak cetak, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dela Tri Utari. Saya Dela Tri Utari akan menjelaskan kelanjutan materi komunikasi pemasaran yang telah dijelaskan oleh Febia Zahra. Nah, di sini ada pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif. Ada 7 langkah dalam pengembangan program komunikasi dan promosi total yang efektif. Komunikator pemasaran harus melakukan langkah sebagai berikut, yaitu yang ke-1, mengidentifikasi halayak yang dituju, yang kedua, menentukan tujuan komunikasi tersebut, yang ketiga, merancang pesan komunikator, pengembangan pesan yang efektif. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri menjadi 2 jenis, yaitu saluran komunikasi personal dan non-personal. Kelima, menentukan total anggaran promosi, yaitu seperti metode sesuai kemampuan, metode presentasi penjualan, metode keseimbangan persaingan, dan metode tujuan dan tugas. Keenam, ada membuat keputusan atas bauran promosi atau promotion mix. Yang ketujuh, ada mengukur hasil promosi tersebut. Lalu ada tujuan strategi promosi dalam komunikasi pemasaran. Dalam praktek
dalam praktek, promosi dapat dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan sebagai berikut. Yang ke-1, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, memberitahu kegiatan. Yang ketiga, membujuk promosi. Yang keempat, mengingatkan promosi. Media promosi dalam komunikasi pemasaran. Komunikator harus memilih saluran komunikasi untuk promosinya yang mana terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang ke-1, saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi. Lalu ada keputusan pembelian. Variabel indikator dari minat beli sendiri adalah yang ke-1, minat eksploratif, yaitu keinginan konsumen untuk mencari informasi tentang produk tersebut. Yang kedua, minat referensial, yaitu kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, minat transaksional, yaitu kesediaan konsumen melakukan tindakan pembelian barang tersebut. Yang keempat, minat preferensial, yaitu perilaku konsumen menjadikan produk sebagai pilihan utama. Lalu ada keputusan pembelian. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran yaitu ke-1, ketersediaan anggaran atau budget. Yang kedua, siklus hidup produk. Ketiga, jenis produk atau jasa. Keempat, keputusan pembelian oleh konsumen. Kelima, karakteristik khalayak sasaran. Keenam, preferensi media. Ketujuh, regulasi. Kedelapan, kompetitor. Kesembilan, ketersediaan media. Lalu ada komunikasi pemasaran pada konsumen. Ke-1, ada buat pesan Anda sesederhana mungkin. Kedua, fokuskan pada gaya hidup mereka. Ketiga, tekankan pada nilai yang ditawarkan. Keempat, ceritakan pengalaman orang lain. Keenam, gunakan kalimat yang menyentuh emosi. Ketujuh, terus lakukan komunikasi kepada customer. Nah, sekian presentasi tentang komunikasi pemasaran dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Dela Triutari dan Febia Zahra. Maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi ini. Mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.